Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Cerdas mengatasi kecemasan dan ketidaknyamanan atau ketidaknyamanan ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua, anak kita itu pasti dia akan mengalami apa? Kecemasan ya. Jadi berikutnya lagi orang tua juga sama ya, kita harus cerdas mengatasi kecemasan buah hati dan diri kita. Ya, betul ya. Anak-anak kita itu pasti dia berbuat tidak tepat, berbuat salah ya. Ya, baik itu salahnya karena anak-anak kita belum tahu atau memang anak-anak kita tahu gitu. Kemudian dia melakukan ketidaktepatan. Akhirnya dia cemas, khawatir disalahkan oleh orang tuanya. Kemudian bisa juga kita cemas ya terhadap anak-anak kita yang sudah melakukan kesalahan itu ya. Ya, sekarang kita belajar ya, kita belajar bagaimana mengatasi dengan cerdas kecemasan dari anak-anak kita ya. Nah, hari ini kita mulai belajar ya. Belajar bagaimana langkah bijak ketika menjadi orang tua, mengerti bahwa anak itu sedang proses ya, sedang proses menjalani kehidupannya. Dia akan menemukan ketidaktepatan dalam aktivitasnya. Dia akan mendapatkan mulusan dalam perjalanan kehidupannya gitu ya. Pernah dicontohkan juga nih oleh Ustadz Nasrullah ya, saat buah hatinya itu mendapatkan ketidaknyamanan di pesantrennya gitu. Nah, kemudian Ustadz Nas menganalogikan gitu ya. Ini kalau kamu sedang, karena gini, anaknya tuh bilang begini, Abi, aku nggak nyaman di pesantren, aku pengen pindah aja. Nah, ada mungkin di situ yang membuat anaknya, buah hatinya Ustadz Nas itu tidak nyaman karena ketidakdewasaan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Akhirnya apa? Kata Ustadz Nas, ya kalau sekarang nak, kalau sekarang kamu berjalan, kemudian kamu udah jelas nih tujuannya mau ke satu tempat, ke A gitu ya, tempatnya ke A. Tapi di pertengahan jalan kamu menemukan apa nih? Kerikil-kerikil, paku-paku, kemudian ada apa pecahan-pecahan kaca gitu. Apa yang kamu lakukan, nak? Nah, seperti itu ya, diajak berdialog. Anaknya bilang apa? Cari jalan, Abi, gitu ya, cari jalan lagi. Nah, saat cari jalan ke tempat yang lain, aturan dari tempat dia berdiri menuju A itu cuma 2 kilo, karena dia berputar sampai 5 kilo, tapi setelah melewati 3 kilo, di jalan berikutnya masih ada juga paku-paku, masih ada juga, kemudian apalagi pecahan-pecahan kaca. Apa yang dilakukan? Masa balik lagi, masa mundur lagi ke belakang, itu akan rugi, menghabiskan banyak waktu yang terbuang. Betul nggak? Nah, jadi yang akhirnya Ustadz Nas menyampaikan, kira-kira harus bagaimana? Ya, kita harus pakai alas kaki gitu ya, harus pakai sandal atau sepatu gitu untuk melewati. Ya, sepatu yang seperti apa? Kalau sepatu biasa masih juga kena paku, kena pecahan kaca. Berarti yang kita gunakan adalah sepatunya sepatu yang beralaskan besi. Maksudnya apa? Nah, itu secara cerdas kita mengajak anak kita bisa bertahan, bisa kuat di segala kondisi gitu ya. Kalau ujian-ujian itu pasti ada gitu, karena itulah hidup kita. Cuman bagaimana kita menyikapi ujian itu sendiri ya. Jadi sikapi ya,
kadang-kadang anak kita kemudian marah gitu, kecewa, takut gitu ya. Kita besarkan hatinya dengan solusi-solusi terbaik gitu ya. Jadi begitulah, jangan membuat anak-anak kita semakin sulit karena dimarahi, diomeli gitu ya. Jadi akhirnya anak-anak kita bukannya mengerti malah frustasi. Anak-anak bukannya paham malah ya tegang gitu. Jadi kita harus cerdas mengatasi kecemasan diri kita dan kecemasan buah hati. Dan terus LOP kan pasti ada solusi terbaik gitu. Nah, itu hal seperti itu harus apa? Harus dialirkan oleh kita kepada buah hati kita. Oke.